Halo guys, gimana kabarnya? Hari ini kita akan membawakan alur cerita film The Great Ruler episode pertama. Perlu diingat, karena alur cerita ini diambil berdasarkan cerita yang ada di novelnya, maka jika ada perbedaan dengan cerita di animasinya, mohon dimaklumi. Oke, kalau gitu nggak pakai lama, kita langsung gas masuk ke alur ceritanya. Di Akademi Spiritual Utara yang hangat dan dipenuhi sinar matahari, ratusan siswa muda berkumpul di bawah pohon willow yang tampaknya sedang melawan teriknya matahari. Mereka tengah fokus dalam meditasi, mengeluarkan napas ritmis dengan cahaya halus mengelilingi mereka. Di platform batu di depan mereka, seorang pemuda yang disebut Muchen duduk dengan tenang. Aura spiritual mengalir melalui tubuhnya, menciptakan pemandangan spektakuler di sekitarnya. Namun suasana hening terputus ketika beberapa siswa cabang timur membicarakan Muchen, memuji prestasinya yang luar biasa. Namun cerita tentang Muchen yang diusir dari jalan spiritual juga menciptakan keingintahuan dan tanya di kalangan siswa. Saat mereka berdiskusi, Suling, seorang pemuda akrab dengan Muchen, akhirnya muncul. Dia menegaskan bahwa Muchen adalah peserta terpilih dalam jalan spiritual dan bahkan diusir sebelum waktunya. Sebuah potongan kayu yang hancur tiba-tiba terbang mengenai Suling, yang ternyata diingatkan oleh Muchen agar tidak mengganggu. Namun suasana menjadi hidup saat siswa-siswa tertawa menunjukkan kedekatan mereka satu sama lain. Saat itu seorang pemuda dari cabang barat, Liu Ce, datang dan memprovokasi cabang timur, menciptakan ketegangan di antara mereka. Namun situasinya berubah ketika senior-senior kelas surga cabang barat muncul di platform tinggi. Mereka menantang cabang timur untuk perkelahian, menciptakan ketidaksetujuan di kalangan siswa. Hongling, seorang gadis dengan hubungan masa kecil bersama Muchen, terlihat tertarik padanya. Meskipun rumor tentang perasaan Muchen padanya berkembang, Hongling menunjukkan ketertarikan pada senior kelas surga Liu Mubai. Seiring pergeseran dinamika dan ketegangan antar cabang timur dan barat, kisah Muchen di tengah pergolakan ini menjadi semakin menarik. Muchen dan teman-temannya berdiri di peron tinggi, dihadapkan pada senior dari cabang barat termasuk Hongling yang dikenal berpengaruh. Suling mencoba menggoda Muchen tentang hubungannya dengan Hongling di masa kecil. Ia pun memperoleh senyum kecil dari Muchen yang terkesan. Namun suasana menjadi tegang ketika Liu Ce, seorang senior sombong dari cabang barat, mencoba menciptakan ketidaknyamanan dengan merendahkan masa lalu Muchen dengan Hongling. Dalam momen tersebut, Tang Qian'er, salah satu siswi terkemuka dari kelas seni surgawi cabang barat, tiba-tiba muncul. Ia menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap sikap senior cabang barat yang merendahkan siswa cabang timur. Sebagai bentuk bela diri, Tang Qian'er melontarkan peringatan pada Muchen agar berhati-hati dengan Liu yang dilaporkan memiliki pulse spiritual tingkat manusia, dan dia menawarkan bantuannya jika Muchen membutuhkannya. Setelah senior-senior dari cabang barat pergi, Muchen dan Tang Qian'er berbicara tentang berakhirnya jalan spiritual. Mereka berbagi informasi tentang sosok misterius Jiswan yang memiliki pulse spiritual tingkat surga. Muchen mengungkapkan bahwa dia hampir membunuh Jiswan dalam ujian sebelumnya. Obrolan berlanjut ke seni spiritual dan Tang Qian'er menawarkan bantuannya sekali lagi. Meskipun Muchen menolak tawaran tersebut, Tang Qian'er menunjukkan niat baiknya. Sambil berbicara, mereka menyadari bersama bahwa jalan spiritual berakhir, dan Muchen menyatakan ketertarikannya untuk menemui Jiswan di 5 akademi besar. Sementara itu, di kejauhan, seorang gadis dengan rambut perak yang misterius diam-diam mengawasi Muchen. Dengan mata penuh perhatian dan keingintahuan, gadis tersebut terus memantau setiap gerak-gerik Muchen. Wajahnya memancarkan aura kecantikan dan keanggunan yang membingkai ekspresi cermatnya. Gadis ini yang selalu memegang sebilah pedang terus memantau perjalanan Muchen yang penuh tantangan di dunia rohaniah ini, mempersiapkan dirinya untuk pertemuan yang mungkin tak terhindarkan. Usai dari Akademi Spiritual Utara, Muchen kembali ke wilayahmu yang dipimpin oleh ayahnya. Ayah Muchen sendiri memiliki nama yaitu Mu Feng. Di sana, Muchen disambut dengan ramai. Warga dan penjaga wilayah senang melihatnya. Kota ini merupakan pusat wilayahmu yang dikuasai oleh tuan wilayahmu, yaitu Mu Feng. Ketika Muchen melangkah keluar dari transfer spiritual arai, suara ramai memenuhi telinganya. Kotamu yang makmur terbentang di depannya dan senyum tipis menghiasi wajahnya.
Ayahnya yaitu Mu Feng adalah tuan wilayah Mu, dan kini Mu Chen menghadapi tanggung jawab dan harapan sebagai pewaris. Para penjaga wilayah Mu bersukacita menyambut kembalinya Mu Chen. Di sana Mu Chen dipanggil dengan panggilan Tuan Muda. Mereka semua melindungi estate Mu, yaitu tempat tinggal keluarga Mu, dan dengan penuh gairah menyambut Mu Chen. Mu Chen akhirnya berterima kasih kepada para penjaga dan bergerak menuju estate Mu. Di sana ia bertemu dengan ayahnya dan paman Zhou. Kabar tentang kemajuannya ke tahap gerakan spiritual menjadi obrolan. Kemudian ia bercerita di mana Liu Yang dari keluarga Liu menantang Mu Chen. Hal itu akan memicu pertarungan dalam waktu dekat. Dan kabar tentang Liu Mubai, peringkat tertinggi dengan koneksi ke Hongling, menambahkan kompleksitas. Mu Chen di dalam estate Mu dihadapkan pada pilihan seni spiritual. Di dalam kamar batu, Mu Feng memandu Mu Chen untuk memilih. Berbagai seni spiritual bersinar di sana, termasuk seni 100 pedang dan Book of Broken Mountains. Akhirnya ada 3 kotak letih menarik perhatian Mu Chen. Mu Feng menyatakan ketiganya setara seni Dragon Blaze, gemetar surga taktik, dan animate appraisal. Namun Mu Chen lebih tertarik kepada sesuatu yang tampak tidak memiliki peringkat, yaitu seni pagoda agung. Mu Chen setelah mencoba membaca seni pagoda agung merasa ada sesuatu yang istimewa. Meski tanpa peringkat, ketika ia hendak memilih, ia merasa getaran di hatinya. Tatapannya tertuju pada naskah hitam yang terlupakan. Ayahnya pun terkejut menyatakan bahwa itu hanyalah seni spiritual biasa tanpa peringkat. Namun Mu Chen tetap memilihnya. Ia merasakan koneksi emosional yang mendalam terhadap benda tersebut. Mu Feng dengan ekspresi yang rumit mengungkapkan bahwa naskah itu ditinggalkan oleh ibu Mu Chen. Di keesokan harinya, matahari terus bersinar di langit yang cerah, menciptakan bayangan di antara cabang-cabang pohon yang subur. Di halaman, Mu Chen duduk bersila di kursi batu dengan tangan satu berada di wajahnya. Sedangkan tangan yang lain sibuk mengamati naskah hitam seni pagoda agung. Keputusannya untuk menguasai seni ini bukanlah tanpa alasan, melainkan sebuah komitmen kepada ayahnya. Meski begitu, bahkan Mu Feng tidak tahu persis seberapa kuat seni pagoda agung ini. Ia hanya bisa menggambarkan bahwa itu adalah benda yang sangat kuat. Alasan utama yang dapat diberikan adalah karena ibu dari Mu Chen memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika ibu begitu kuat, mengapa dia tertarik kepada ayah? Gumam Mu Chen sambil tersenyum. Kisah cinta antara ayah dan ibunya pasti merupakan cerita yang menarik yang patut diungkap. Mu Chen berusaha merapikan pikirannya dan menata naskah hitam di tangannya. Sekarang pertarungan dengan Liu yang 10 hari mendatang adalah prioritasnya. Liu Yang, seorang lawan di tahap awal tahap gerakan spiritual dengan full spiritual level manusia, merupakan tantangan yang tidak bisa dianggap enteng. Jalan spiritual yang dibentuk di dunia adalah ujian besar yang dihadapi oleh para pilihan 5 akademi besar. Mu Chen menjelaskan kompleksitas pemilihan peserta dan mekanisme pencarian artefak ilahi bernama cermin penghakiman. Namun yang paling menarik perhatian Mu Chen adalah perjalanan di jalan spiritual sendiri. Orang yang terpilih akan dihadapkan pada berbagai pengalaman hidup dan mati, menggunakan kekuatan tubuh fisik dan kecerdasan mereka untuk mengatasi tantangan tanpa menggunakan energi spiritual. Pada gilirannya, jalan spiritual menjadi cara terbaik untuk menguji dan mengendalikan tekad para pesertanya. Mu Chen yakin bahwa hanya dengan tekad yang tak tergoyahkan, seseorang dapat mencapai kekuatan yang sesungguhnya. Kemudian dengan semangat, Mu Chen mengalirkan aura spiritual ke seni pagoda agung. Suara misterius mengisi pikirannya dan energi spiritual mengalir melalui tubuhnya. Tubuhnya pun bergetar, pengalaman tak terlupakan meliputi dirinya. Seni pagoda agung menciptakan efek sehebat ini. Batin Mu Chen ingin mengetahui rahasia lebih lanjut. Matanya tertuju pada energi spiritual yang memenuhi aura sekitarnya. Tiba-tiba tubuh Mu Chen bergetar dan resonansi aneh melingkupinya. Pengalaman tersebut meninggalkan tanda. Mu Chen yakin ada rahasia lebih dalam dari seni pagoda agung. Keingintahuannya pun tumbuh. Mata Mu Chen akhirnya memeriksa energi spiritual yang gelap. Seni pagoda agung memiliki 3 level, yaitu Foundation, Shape Condensation, dan Tower Form. Dan sekarang dia baru memasuki tahap awal Foundation. Mu Chen pun membuka matanya dan keringat menetes dari tubuhnya. Ia merasa seni pagoda agung sangat rumit dan latihan ke level Tower Form sangat sulit. Hasratnya untuk memahami sejauh mana seni pagoda agung dapat memperkuat energi spiritualnya pun memuncak. Dan alur cerita kali ini pun selesai.
Oke guys, sekian dulu alur cerita kali ini. Jika ada beberapa kesalahan di video ini, mohon dimaafkan. Dan jika kalian suka dengan alur cerita kali ini, silahkan like, comment, and share. Dan jika kalian tidak mau ketinggalan video terbaru dari kami, maka silahkan pencet tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke, kalau gitu see you in the next video. Bye.